Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Yeli, pada mata pelajaran PPKN kelas 9 bagian kedua. Pembahasan materi kali ini masih dalam konsep bela negara dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia bagian kedua, yaitu tentang komponen pertahanan negara dalam bela negara. Pembahasan materi pertama atau pembahasan materi bagian 1 telah kita pelajari tentang makna bela negara, bahwa dikatakan makna bela negara sikap dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang dilandasi oleh rasa kecintaan warga negara terhadap tanah air Indonesia, kesadaran berbangsa, bernegara, serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara, di mana bela negara tersebut didasari pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Nah, jelas dikatakan ya bahwa setiap warga negara yang bertempat tinggal dan menetap di wilayah negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam upaya bela negara, yang didasari pada pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bela negara dapat dilakukan oleh semua kalangan, baik itu pelajar, mahasiswa maupun masyarakat secara umum, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas lebih lanjut komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam pertahanan negara dalam upaya bela negara. Konsep bela negara tidak lepas dari konsep tentang ketahanan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kemudian masih dalam undang-undang yang sama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang merupakan landasan dasar dalam upaya menghadapi setiap ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri bersama dengan komponen-komponen pertahanan negara dalam mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia melalui bela negara. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dijadikan dasar hukum atau landasan dasar untuk menghadapi setiap ancaman baik yang berasal dari dalam negeri itu sendiri maupun dari luar negeri, bersama dengan komponen-komponen pertahanan negara. Untuk apa? Untuk mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam bela negara tersebut. Oke, sebelum kita membahas komponen-komponen atau menyebutkan komponen-komponen pertahanan negara, terlebih dahulu kita harus paham apa yang dimaksud dengan pertahanan negara, apa yang dimaksud dengan pertahanan nasional,
tujuan pertahanan negara serta sistem pertahanan negara Indonesia. Baik, kita akan bahas satu persatu. Pertahanan negara. Pertahanan negara adalah suatu usaha mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia baik dalam aspek wilayah negara maupun keselamatan warga negara dari berbagai gangguan dan ancaman yang dapat berpengaruh terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pertahanan nasional adalah kondisi dinamika suatu bangsa meliputi seluruh aspek kehidupan nasional dan terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang berlangsung maupun tidak langsung yang membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, itulah perbedaan antara pertahanan negara maupun pertahanan nasional. Kemudian, apa saja tujuan pertahanan negara? Tujuan pertahanan negara adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman, baik itu ancaman dari luar maupun dari dalam negeri itu sendiri. Sedangkan sistem pertahanan negara Indonesia adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Nah, yang dimaksud di sini sistem pertahanan semesta adalah sistem pertahanan yang bersifat atau melibatkan seluruh komponen nasional, baik itu dari warga negara itu sendiri, wilayah negara sendiri, kedaulatan negara, maupun dari sumber daya nasional, baik sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, dari segala bentuk ancaman. Itulah beberapa tujuan maupun sistem pertahanan negara Indonesia, yaitu sistem pertahanan yang bersifat semesta atau menyeluruh, melibatkan seluruh komponen nasional. Nah, itulah tadi penjelasan dari pertahanan negara, pertahanan nasional, tujuan pertahanan negara, dan sistem pertahanan negara. Dan dalam rangka mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, ada 3 komponen pertahanan negara. Komponen tersebut terdiri 1 komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Kita akan bahas satu persatu. Komponen utama berdasarkan sistem pertahanan negara yang bersifat semesta atau bersifat menyeluruh, menetapkan bahwa Tentara Nasional Indonesia atau TNI sebagai komponen utama dalam menghadapi ancaman militer. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi dasar yang mengatur fungsi TNI sebagai alat pertahanan negara. Nah, di antara fungsi TNI adalah yang pertama, menangkap terhadap setiap ancaman militer dan ancaman bersenjata sebagai penindak terhadap segala bentuk ancaman, pemulihan kondisi keamanan negara yang terganggu akibat ancaman yang menimbulkan kekacauan. Nah, itulah beberapa tugas ataupun fungsi dari Tentara Nasional Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, di mana TNI
terdiri dari 3. Pertama, Tentara Nasional Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Kemudian pada pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, tugas TNI dalam melaksanakan kebijakan pertahanan negara yang pertama, untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara. Kedua, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa dan negara, melaksanakan operasi militer selain perang. Keempat, TNI juga ikut serta aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Nah, inilah beberapa tugas TNI yang diatur pada pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Jadi, baik tugas maupun fungsi TNI diatur dalam undang-undang atau dalam konstitusi negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dalam pertahanan negara bersifat semesta. Selanjutnya, komponen kedua yaitu komponen cadangan. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kemampuan komponen utama. Nah, mobilisasi ini yang dimaksud adalah tindakan pengerahan atau mengerahkan dan menggunakan secara serentak seluruh sumber daya nasional, baik itu sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, serta sarana dan prasarana nasional sebagai kekuatan pertahanan negara. Nah, komponen cadangan dalam hal ini adalah Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara. Kemudian pada pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang komponen cadangan terdiri dari atau terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah dipersiapkan untuk dikerahkan dan memperkuat komponen utama. Jadi, komponen cadangan termuat dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang komponen cadangan. Itulah konstitusi yang mengatur tentang komponen cadangan. Kemudian komponen yang terakhir adalah komponen pendukung. Menurut pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan cadangan. Dalam sistem pertahanan semesta, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu komponen pendukung pertahanan negara. Kemudian pada pasal 30 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara bertugas untuk menjaga keamanan,
ketertiban masyarakat, dan untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum secara adil. Jadi dalam komponen pendukung ini ya termuat dalam pasal 8 atau yang mengatur dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Sedangkan dalam komponen cadangan tadi diatur pada pasal 8 ayat 1 tentang komponen cadangan. Dan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara tentang sistem pertahanan semesta yang menyebutkan komponen cadangan adalah Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan komponen pendukung dalam sistem pertahanan semesta atau yang bersifat sementar adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3 komponen pertahanan negara dalam upaya bela negara. Kemudian setelah komponen-komponen pertahanan negara dalam upaya bela negara, undang-undang atau ketentuan perundang-undangan tentang bela negara. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara. Yang pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang termuat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian diatur juga dalam pasal 30 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana bunyi salah satu pasal 30 ayat 1 adalah tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Berikutnya, peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara selanjutnya adalah yang termuat dalam undang-undang atau yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam undang-undang tersebut ditentukan atau ditegaskan dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, dengan demikian, hak dan kewajiban bela negara adalah termasuk dalam aspek hak asasi manusia. Kemudian, peraturan perundang-undangan nomor 3 tahun 19 tentang hak asasi manusia dituangkan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan perundang-undangan selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
yang dituangkan pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan atau sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negara maupun bangsa Indonesia. Kemudian peraturan perundang-undangan yang terakhir adalah dituangkan dalam TAP MPR RI nomor 7/MPR/tahun 2000 tentang peran TNI dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana telah disebutkan bahwa salah satu peran tentara nasional yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara adalah TNI merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan salah satu peran anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah dalam menjalankan perannya, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Itulah salah satu peran TNI maupun peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itulah beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara atau yang menjadi dasar hukum dalam upaya bela negara yang dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia. Kemudian keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara atau keikutsertaan seluruh warga negara Indonesia dalam bela negara dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk. Ya, di mana tadi keikutsertaan warga negara Indonesia dalam upaya bela negara ya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Nah, keikutsertaan warga negara tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, melalui pendidikan kewarganegaraan. Nah, anak-anak, pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib ya yang dijadikan sebagai muatan kurikulum wajib dalam jenjang pendidikan, baik itu dalam jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, atas maupun jenjang pendidikan di perguruan tinggi lainnya, di mana ya dalam pasal 37 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 jelaskan dalam sistem pertahanan, dalam sistem pendidikan nasional memasukkan pendidikan kewarganegaraan sebagai muatan kurikulum wajib dipelajari di jenjang tingkat pendidikan, baik itu tingkat pendidikan dasar, menengah, atas maupun tingkat pendidikan tinggi lainnya. Jadi, dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan,
kalian telah secara tidak langsung telah melakukan upaya bela negara, di mana misi pendidikan kewarganegaraan yaitu dapat membentuk warga negara dengan baik, ya, dapat mewujudkan rasa kecintaan warga negara serta memiliki semangat rela berkorban, mengutamakan kepentingan dan keselamatan negara, bangsa, serta membela negara. Jadi pendidikan warga negara sangatlah penting, ya, yang harus kita pelajari, ya, karena dengan belajar pendidikan kewarganegaraan, ya, secara tidak langsung kalian sebagai pelajar telah mewujudkan atau keikutsertaan kalian dalam upaya bela negara. Nah, bentuk wujud keikutsertaan warga negara yang kedua yaitu dengan ikut pelatihan dasar wajib kemiliteran, di mana pelatihan dasar kemiliteran tersebut tidak hanya TNI yang dapat mengikutinya, tetapi mahasiswa pun boleh maupun kalian sebagai pelajar. Nah, sebagai pelajar, kalian dapat mewujudkannya melalui pelatihan dasar kemiliteran, yaitu dengan mengikuti Paskibraka. Nah, itulah salah satu pelatihan dasar kalian sebagai pelajar yang wajib kalian ikuti. Mengikuti atau ikut serta dalam pasukan pengibar bendera atau Paskibraka atau patroli keamanan sekolah. Nah, secara tidak langsung kalau kalian ikut sebagai Paskibraka dan melakukan patroli keamanan, secara tidak langsung kalian telah berpartisipasi dalam upaya bela negara sebagai seorang pelajar. Nah, kemudian tidak hanya sebagai dari pelajar, tetapi mahasiswa pun juga. Nah, di mana sebagai mahasiswa nantinya ya, kalian dapat bergabung dalam organisasi Menwa. Ya, kalian sudah sering dengar organisasi kemahasiswaan adalah dalam perguruan tinggi, salah satunya adalah Resimen Mahasiswa atau Menwa, di mana anggota Menwa tersebut adalah komponen bangsa yang dianggap telah memiliki pemahaman dasar kemiliteran dan dapat didayagunakan dalam upaya bela negara. Jadi diulangi, pelatihan dasar kemiliteran ya, tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa, tetapi dapat dilakukan kalian sebagai seorang pelajar. Melalui apa? Melalui keikutsertaan kalian dalam Paskibraka ataupun dalam patroli keamanan sekolah. Kemudian keikutsertaan warga negara yang berikutnya dapat diwujudkan dalam bentuk pengabdian sebagai prajurit TNI, baik itu prajurit TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara. Kemudian keikutsertaan warga negara yang terakhir diwujudkan dalam bentuk pengabdian sesuai dengan profesi atau keahlian masing-masing. Nah, dalam profesi hal ini, hak dan kewajiban bela negara tidak hanya dilakukan oleh anggota TNI, tetapi juga dapat dilakukan setiap warga negara sesuai dengan profesi atau keahliannya masing-masing. Seperti apa? Contohnya, seperti tenaga paramedis, tim SAR, PMI,
petugas bantuan sosial, Limnas, polisi, dan lain sebagainya. Jadi, ya, wujud peran warga negara yang terakhir dapat diwujudkan dalam bentuk pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing, sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Nah, dengan demikian, upaya bela negara dapat dilakukan berbagai cara. Banyak hal yang dapat kalian lakukan dalam mewujudkan keikutsertaan kalian dalam upaya bela negara yang didasari oleh apa? Rasa kecintaan kalian terhadap negara Indonesia dan keinginan yang kuat untuk menjaga dan memajukan bangsa dan negara Indonesia kita sendiri. Nah, itulah beberapa bentuk yang dapat kita lakukan dalam mewujudkan atau dalam keikutsertaan kita sebagai warga negara dalam upaya bela negara, ya. Dan dapat dilakukan oleh semua kalangan, baik kalangan pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum lainnya, ya, berhak dan mempunyai kewajiban yang sama tanpa terkecuali dalam upaya bela negara dengan didasari oleh peraturan-peraturan perundang-undangan. Nah, ada 5 tadi ketentuan perundang-undangan yang mengatur bela negara. Nah, sebelum Ibu akhiri pertemuan kita kali ini atau pembahasan tentang komponen pertahanan negara dan upaya bela negara, silakan kalian catat materi bagian 2 ini di buku catatan kalian. Silakan kalian melanjutkan tugas kedua ini, di mana yang tugas pertama ya yaitu materi 1, kemudian tugas kedua ini materi 2, dan silakan kalian mencari sebuah artikel atau berita yang berkaitan dengan peran komponen bela negara di sekitar lingkungan tempat tinggal atau wilayah tempat tinggal kalian. Nah, tadi ya, komponen bela negara di lingkungan sekitar wilayah atau wilayah tempat tinggal kalian seperti TNI, anggota kepolisian, Linmas, Hansip misalkan, ya. Itulah salah satu komponen pertahanan negara yang berada di wilayah tempat tinggal kalian. Ya, silakan kalian cari ya sebuah artikel atau berita yang terkait dengan peran bela negara yang dilakukan oleh komponen pertahanan negara di sekitar tempat tinggal kalian. Dengan ketentuan yang pertama, carilah berbagai kasus yang dapat atau telah ditangani oleh beberapa komponen bela negara di wilayah tempat tinggalmu. Kedua, carilah di berbagai media, baik media massa maupun media elektronik. Jadi kalian bebas untuk mencari artikel tersebut, ya, di majalah, surat kabar, TV, HP maupun internet. Ya, silahkan kalian mencari ya di berbagai referensi tentang contoh sebuah kasus, ya, sebuah kasus ya yang dapat mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang telah ditangani, yang dapat ditangani oleh komponen pertahanan negara di wilayah tempat tinggal kalian. Ya, contohnya anggota TNI, anggota kepolisian, atau Hansip, Satpam, Linmas, dan lain-lain. Ya, kalian cari komponen-komponen pertahanan negara di wilayah
tempat tinggal kalian. Oke, anak-anak jelas? Kemudian tugas tersebut dikerjakan di buku catatan kalian ya dengan cara melanjutkan catatan di bagian pertama. Nah, kemudian untuk pengumpulan tugasnya akan disampaikan lebih lanjut. Nah, jadi jangan lagi ada yang bertanya kapan dikumpul. Ya, nanti ada pemberitahuan lanjutan berikutnya. Oke, anak-anak. Sekian pertemuan kali ini. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan bagian ketiga masih dalam materi bela negara. Bu akhiri pertemuan kita kali ini. Ibu tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.